Apa jadinya jika kita terjebak di satu hari yang sama berulang-ulang selama ribuan kali? Yang pasti terdengar sangat membosankan. Atau justru malah seru mengulangi hari yang sama dengan aktivitas yang berbeda-beda tanpa perlu memikirkan menjadi tua dan takut akan kematian. Begitulah kira-kira yang dilalui oleh 3 karakter dalam film komedi romantis terbaru yang akan saya bahas di video kali ini, yang berjudul Palm Springs. Tapi sebelum itu, mohon bantuan subscribe, like, dan komennya ya guys. Film bertema time loop bukanlah sesuatu yang baru. Sudah banyak film sebelumnya yang mengangkat atau mengusung tema yang sama. Salah satu yang paling terkenal adalah film horor Happy Death Day atau film Sci-Fi Edge of Tomorrow, dan masih banyak lagi. Yang membuat film ini berbeda mungkin adalah sisi komedi dan romantisnya dikemas dengan sangat ringan dengan porsi yang hampir sama. Alur ceritanya juga berjalan dengan begitu jelas dan mulus tanpa perlu menyembunyikan atau menimbulkan simbol-simbol tertentu yang membuat kita penasaran dan bertanya apa dan kenapa terlalu lama. Film ini memberi fokus pada 3 karakter utamanya. Siapa saja mereka akan saya jelaskan seiring berjalannya durasi di video ini. Adalah seorang pria bernama Niles yang diperankan oleh Andy Samberg, yang tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari sang kekasih bernama Misty, yang terlihat sedang buru-buru. Kemudian mereka pun berhubungan seks singkat namun berujung tanpa orgasme pada keduanya. Lalu Misty menyuruh Niles untuk menyelesaikannya sendiri dengan cara masturbasi dengan melihat objek dirinya sendiri yang sedang berpakaian minim. Namun tetap saja tidak berhasil orgasme karena si Misty yang terlalu sibuk dan berisik. Pada malam harinya, sebuah pesta pernikahan sederhana pun digelar di sebuah hotel, di mana sang pacar Misty menjadi pendamping atau bridesmaid sepasang pengantin yang bernama Tala dan Abby. Ketika Misty memberi speech atau pidato, tamu undangan terlihat tidak begitu antusias. Melihat itu, Niles pun menggantikan sang pacar dengan mengambil mic-nya dan membuat pidatonya sendiri. Isi pidatonya kira-kira berbicara tentang cinta sejati dan kesetiaan pasangan hingga ke hari tua. Mendengar pidato Niles, tamu undangan pun terlihat sangat terharu, termasuk Sarah, kakak dari Tala yang merupakan pengantin perempuan. Sarah yang diperankan oleh Christine Milioti ini pun langsung menghampiri Niles yang sedang menyendiri. Lalu Sarah bertanya pada Niles apakah dia percaya pada semua isi pidatonya. Lalu Niles menjawab bahwa ia sama sekali tidak percaya dan mengatakan bahwa setiap orang akan berakhir dengan hidup menyendiri. Lalu Niles mengajak Sarah untuk pergi ke suatu tempat berdua saja. Kemudian Sarah bertanya apakah pacarnya Misty tidak keberatan jika mengetahui mereka sedang berjalan berdua. Lalu film berganti scene di kamar mandi, di mana ternyata sang pacar Misty sedang bercumbu mesra dengan seorang pria, disaksikan oleh Niles dan juga Sarah. Sarah pun terlihat kebingungan melihat Niles terlihat baik-baik saja dan tidak mengapa melihat sang pacar bercumbu dengan pria lain di kamar mandi. Lalu Sarah pun bertanya, "Kenapa kamu tidak menghentikannya?" Lalu Niles menjawab, "Percuma, mereka tidak akan berakhir bersama-sama." Niles dan Sarah pun terlihat sedikit terangsang melihat aksi sang pacar Misty di kamar mandi tersebut. Lalu mereka pergi ke sebuah bukit yang terletak tidak jauh dari hotel. Kemudian mereka berniat ingin berhubungan seks. Niles pun kemudian menanggalkan celananya. Ketika hendak menanggalkan celana kedua, tiba-tiba datang seorang laki-laki misterius bertopeng, memanahnya dari belakang dan mengenai bahunya. Melihat itu, Sarah pun kaget dan berteriak ketakutan. Lalu Niles pun terlihat berlari menuju ke sebuah gua. Tepat di sebuah gua, pria misterius pun melepaskan panah yang kedua, kali ini tepat mengenai pahanya. Lalu Niles pun bersembunyi di sebalik sebuah batu. Pria misterius pun kehilangan jejak, lalu meninggalkan gua tersebut. Bak suster ngesot, Niles pun langsung masuk
memasuki sebuah gua yang terlihat sangat bercahaya. Tanpa ia sadari, Sarah mengikutinya dari belakang, termasuk untuk menolong, namun Niles menghalanginya untuk tidak masuk ke dalam. Tapi Sarah tidak peduli, dia langsung masuk ke dalam gua untuk menolong Niles yang terlihat sangat sekarat. Namun film berlanjut ke scan di mana Sarah bangun dari tidur. Lalu ia mendapati bahwa dirinya mengulangi hari yang sama yang sudah ia lalui 1 hari yang lalu. Dengan kebingungan dan marah besar, Sarah pun mencari Niles dan bertanya apa yang terjadi pada dirinya pada malam hari itu. Singkat cerita, Niles pun menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya, termasuk siapa pria misterius yang memanahnya pada malam hari itu. Pria itu bernama Roy, yang juga tamu undangan pada malam hari itu, yang merupakan teman ayah Sarah sendiri, yang juga tanpa sengaja masuk ke dalam gua akibat ulah dari Niles sendiri. Dengan begitu kita semua tahu bahwa gualah yang menjadi penyebab seseorang bisa mengalami time loop atau waktu yang berulang-ulang yang seperti dialami oleh Niles, Sarah, dan Roy. Karena ulah yang tak disengajanya itu membuat Roy marah dan melakukan aksi balas dendam. Setiap beberapa hari, Roy selalu menemui Niles untuk menyiksanya dan membuatnya mati hingga hidup kembali. Singkat cerita, Sarah pun seakan sudah mulai beradaptasi perlahan-lahan dengan keadaan barunya, seperti yang dilakukan oleh Niles sebelum-sebelum ini. Mereka pun seolah tampak seperti pasangan yang menghabiskan 1 hari yang sama berulang-ulang dengan melakukan hal-hal gila setiap harinya, seperti membuat kekacauan di bar dan melakukan aksi bunuh diri dengan cara menabrakkan mobil mereka dengan sebuah truk. Dan hal yang paling gila lainnya adalah mengemudikan sebuah helikopter hingga terjatuh dan meledak. Seiring berjalannya waktu, kebersamaan mereka pun menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka, meskipun mereka belum mengaku satu sama lain. Suatu malam di sebuah tenda, mereka pun melakukan hubungan seks. Karena sebelumnya Niles pernah bercerita bahwa di pengulangan harinya dirinya selalu bercinta atau berhubungan seks dengan banyak wanita, seperti pelayan yang bekerja di pernikahan adiknya Sarah dan juga perempuan parubaya di bar. Niles bahkan mengaku pernah melakukan hubungan seks sesama jenis dengan temannya yang berkulit hitam. Penasaran, Sarah pun bertanya kepada Niles apakah mereka pernah berhubungan seks di pengulangan harinya. Namun dengan tegas, Niles mengatakan mereka tidak pernah berhubungan seks sama sekali. Hanya di malam hari di tenda itu saja mereka berhubungan seks. Niles merasa hubungan seksnya malam itu dengan Sarah berbeda dengan yang dilakukan dengan perempuan lainnya, termasuk dengan pacarnya sendiri, Misty. Suatu hari dalam perjalanan, mobil mereka diikuti oleh mobil seorang polisi, yang ternyata adalah Roy yang menyamar menjadi polisi itu, dengan maksud untuk mengerjai Niles. Namun tanpa ia sadari, dari arah belakang Sarah menaiki mobil polisinya dan menabrakkan mobil itu ke arah Roy, hingga Roy pun terjatuh dan pingsan. Melihat aksinya itu, Niles pun marah kepada Sarah dan menganggap Sarah seperti kekanak-kanakan. Niles mengatakan kepada Sarah meskipun Roy bisa hidup kembali di pengulangan hari berikutnya, tapi tetap saja Roy bisa merasakan sakit akibat tabrakan yang ia lakukan. Tak terima disebut kekanakan oleh Niles, mereka berdua pun cekcok. Namun tanpa disadari Niles, ia keceplosan mengatakan bahwa mereka berdua sering berhubungan seks di pengulangan hari Niles. Marah dan merasa dibohongi, Sarah pun menjauhi Niles hingga beberapa hari. Tanpa Sarah di sisinya, Niles pun merasa kebosanan, bahkan merasa sedih dan kehilangan. Ia merasa bersalah karena telah membohongi Sarah selama ini. Menjalani hari tanpa Sarah di sisinya, tanpa sengaja Niles mengetahui rahasia yang dipendam selama ini oleh Sarah. Selama ini Sarah ternyata selingkuh dengan adik iparnya sendiri. Tak heran selama ini Niles menyadari bahwa Sarah menjadi pemurung karena merasa bersalah dengan adiknya. Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, ternyata Sarah selama ini menghilang dan menjauh dari Niles. Ternyata Sarah sibuk mempelajari kuantum fisika
untuk membebaskannya dari time loop yang menjeratnya selama ini. Setelah cukup yakin dengan teori fisikanya, ia pun melakukan percobaan terhadap seekor domba dengan cara mengikat bom ke tubuh domba tersebut lalu memasukkannya ke dalam gua, tempat pertama kali di mana dirinya terjebak time loop. Sarah merasa teorinya berhasil. Melihat domba yang ia masukkan ke gua menghilang dan tidak kembali lagi. Setelah itu ia pun menemui Niles dan mengajak Niles untuk melakukan percobaan itu bersama-sama. Niles pun terlihat bahagia melihat Sarah kembali kepada dirinya. Namun Niles tidak setuju dengan percobaan itu. Niles merasa takut jika ia terbebas dari time loop, maka kemungkinan besar ia akan kehilangan Sarah. Dia merasa tidak apa-apa mengulangi hari asal bersama dengan Sarah. Niles mengaku kepada Sarah bahwa ia sangat mencintainya dan takut kehilangannya. Namun Sarah justru merasa sebaliknya. Jika ia terus bersama dengan Niles, kemungkinan besar dia akan merasa jenuh. Dengan berat hati, Sarah pun meninggalkan Niles dan melakukan aksinya sendiri saja. Setelah sampai di tempat gua yang ia tuju, Niles pun berubah pikiran lalu mengejar Sarah ke tempat gua tersebut, lalu mengikat bom di tubuh mereka. Setelah masuk ke gua, mereka pun berciuman mesra. Beberapa detik kemudian bom pun meledak. Maka scene pun berganti di mana mereka berakhir berada di sebuah kolam renang milik sebuah keluarga. Di akhir kredit film ada scene di mana Roy dan Niles bertemu. Namun Niles tidak lagi mengenali Roy, menandakan aksi percobaan Niles dan Sarah sepertinya berhasil. Waktu berundur saat Niles belum mengenali Sarah dan juga Roy, dan durasi film pun berakhir.